Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlan Fahider dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta, akan mempresentasikan uji coba skema pembuatan lift gedung menggunakan Wonderware InTouch. Oke. Untuk langkah pertama, kita nanti akan membuka software Wonderware InTouch dan membuat new file. Jadi kita membuka filenya dulu, kemudian kita membuat new filenya. Oke, langkah kedua setelah itu kita akan mendesain sebuah lift dari pembuatan persegi menggunakan di sini rectangle, dari persegi biasa kemudian sampai ke skema dalam ruang bawah tanah, ruang 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang kedua, kita nanti membutuhkan slider vertikal ini untuk pembuatan value, untuk melihat value-nya benar apa tidak. Untuk ini nanti di samping ini adalah liftnya, ini ada di titik 0 sampai ke atas. Caranya untuk mencari vertical slide-nya nanti kita mencari di wizard di toolbar di atas seperti topi. Kemudian setelah itu kita akan membuat nilai value dari komponen. Jadi untuk ini vertical slidernya ini nanti akan dibuat tag name. Tag name ini fungsinya nanti ketika berfungsi dalam sebuah data yang lain juga, seperti ketika i berarti tagline ini dari 0 sampai atas untuk slidernya, maka nilainya i. Nah, ketika i ini kan namanya i, kemudian di bawah ini value ini, ketika nilai i itu ada di 31, contohnya ini di fill color, nanti akan berubah di bawah, berubah menjadi warnanya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua kita akan membuat push button mulai dari wizardnya. Kemudian wizard kita akan mencari di simbol sebentar. Kemudian kita di wizard, kita ke simbol factory, kemudian ke simbol factory, kemudian kita klik aja, nanti kita akan mencari rectangular push button, kemudian di OK seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan memberi tag name pada setiap push button ini. Jadi untuk bawah nanti kita punya tag name namanya G, misal ini nanti namanya lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 seperti itu. Yang terakhir adalah kita membuat programnya. Nah, seperti tadi kan yang bawah G, nanti G sama dengan 1, terus I itu value angka di sini tadi. Liftnya berada di value berapa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah simulasi. Setelah ini saya akan mensimulasikan cara pembuatan simulasi lift tersebut. Langkah pertama kita akan membuka softwarenya dulu, Wonderware InTouch. Seperti ini. Kita klik new file. Kita akan mencari tempat untuk menaruh file kita dulu. Saya buat folder baru aja, namanya SCADA lift. Karena saya akan membuat lift seperti itu. Klik OK. Nah, kemudian next. Ini saya kasih lift simulation. Next lagi, itu juga saya kasih nama lift simulation, kemudian finish. Seperti itu. Kita buka lift simulationnya. Kita tunggu.
Oke, sudah masuk di InTouch nya Wonderware InTouch. Langkah selanjutnya adalah kita, karena ini belum ada windownya, saya klik file new window, saya kasih nama saja Cliff Simulation seperti yang tadi. Oke, kemudian saya klik OK. Nah, karena windownya masih kecil ya, berarti saya besarkan saja seperti ini. Oke, kemudian saya akan membuat desain dari liftnya terlebih dahulu menggunakan persegi. Oke, pakai rectangle. Oke, untuk mengkasih warnanya fill color, temboknya putih, saya kasih warna putih saja. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini untuk nanti pembuatan pembatas, saya kasih warna hitam, kemudian saya duplikat. Untuk menggesernya bisa menggunakan arrow yang ada di keyboard kita sendiri, ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Oke, ini saya buat speed presisinya biar kelihatan bagus. Oke, ini baru samping, kemudian saya buat lagi untuk antar lantai. Kira-kira nanti saya akan membuat 5 lantai, berarti dari ground untuk parkir di bawah sama 4 lantai di atasnya. Saya duplikat saja. Oke. Saya geser ke bawah. Saya tekan shift, kemudian paling atas, ke bawah lagi biar ukurannya sama. Yang penting saya samakan, kalau misal ingin membuat yang berbeda tidak apa-apa. Kayaknya kurang tinggi. Oke, saya ubah dulu. Ini untuk lantai, dan untuk lantainya sudah. Selanjutnya saya membuat liftnya. Oke, ukurannya segini. Nah, segini cukup. Saya kasih warna kuning.
Oke, warna kuning. Kemudian saya duplicate, kurang presisi biar kelihatan lebih bagus saja. Oke, saya duplicate. Saya duplicate lagi. Oke, untuk yang di tengah itu adalah nanti ruangan bawah sampai atas, dan untuk yang di kanan ini berfungsi sebagai liftnya yang nanti akan naik turun seperti itu. Setelah ini kita akan mencari nilai value nya kita cari di wizard. Oke, kemudian klik slider, vertical slider. Oke, saya klik OK, saya taruh di kanan seperti ini. Oke, nah ini tuh nanti fungsinya ketika saya tarik nilai slidernya ada untuk nilai 0 sampai 100 nya. Oke, slidernya saya kasih tag name saja, saya kasih i saja gitu. Oke, nilai minimumnya 0, nilai maksimum 100. Oke, define, jangan lupa di log data. Oke, kemudian di save. Kalau tidak muncul seperti ini, jangan lupa di save, kemudian di close. Oke, seperti itu. Jadi data nilai value dari slidernya adalah huruf I seperti itu. Nah, ini nanti saya teks buat pagar-pagar. Nah, ini itu nanti saya gunakan untuk mengetahui nilai value dari slidernya. Oke, caranya saya klik tadi, kemudian value display, saya klik ke analog, value display, kemudian analog. Oke, nah kemudian ini saya kasih i karena nilai dari slidernya tadi i, tag name nya i. Oke, kemudian untuk liftnya, karena if liftnya naik turun berdasarkan dari nilai i, saya kasih harus dikasih tag name nya juga tergantung nilai i nya, di location, kemudian vertikal karena nanti turun naik atas bawah maka vertikal. Nah, expressionnya saya kasih i, nilai value nya paling tinggi 100 dan paling bawah 0 karena nilai value dari slidernya seperti itu. Nah, ini untuk movementnya dari paling bawah 0, terus paling tingginya saya tulis saja 400 maaf. Oke, ini i. Oke, saya klik OK. Oke. Kemudian saya coba runtime-nya. Kita tunggu saja. Saya klik OK. Nah, berikut adalah simulasinya. Nah, ini ketika slidernya saya naik turunkan, nah nilainya akan mempengaruhi lift. Ternyata nilai 400 tadi di simulasi saya udah pas tepat di atas. Namun nanti ketika teman-teman buat, semisal value nya berbeda di vertikal, nah itu di bagian up nanti diubah saja seperti itu. Ini saya cocokkan 450, nanti hasilnya gimana kalau di runtime. Nah, nanti akan ketinggian seperti ini. Kita buat yang pas saja.
bahkan sebenarnya nggak masalah, nanti kita tinggal ubah di programnya, tapi lebih enak kalau dibuat pas. Oke, saya klik oke, ketika runtime, nah pas tepat sesuai lantainya. Kemudian kita juga harus mengingat angka tiap lantai, karena ini nanti berfungsi untuk pembuatan program. Saya buka notepadnya dulu, atau bisa kita buat di catatan tulisan biasa di kertas. Oke, lantai paling bawah nanti itu adalah 0. Oke, lantai 1 32. Oke, naik ke 54. Kemudian lantai atasnya itu oke, karena 78 kelebihan sedikit, berarti saya kasih 77, terus yang paling atas adalah 100 seperti itu. Oke, jangan di close, ini catatannya disimpan dulu. Nah, kita butuhkan nanti ketika pembuatan program. Oke, kalau semisal tulisannya windownya hilang, klik aja di live simulation yang tadi. Oke, seperti itu. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat toggle dari sebuah nilai ruangan. Nah, ketika liftnya berada di ruang berapa, nanti warnanya berubah jadi apa, seperti itu. Oke, saya kasih contoh terlebih dahulu. Jadi klik ruang paling bawah itu, saya klik di fill color analog. Oke, nah ini angkanya itu paling bawah 0 ya, seperti yang tadi kita buat. Nah 20, bentar, ini menggunakan angka dari yang telah kita dapatkan tadi. 3 itu batas bawahnya dari ruang kedua, 32, kemudian 53 sama 54. Oke, seperti ini. Oke, kemudian 7677. Saya kasih nilai 77. Oke, kemudian paling mentok itu 100, bawahnya 99. Oke, ini 77, ini yang tadi 76. Oke, seperti itu. Ini adalah batas-batas nilainya. Jangan lupa ini kasih nilai i, karena nilai dari slidernya adalah saya kasih tag name i, seperti itu. Oke, ketika di paling bawah maka akan hitam seperti itu. Oke, saya oke dulu. Oke, ketika berada di lantai 1, nah ketika lantai 1 itu berada di lantai 1, maka warnanya akan hijau, kemudian biru. Oke, kita lihat saja nanti maksudnya gimana ya. Nah, saya buat seperti ini biar kita bisa lihat endingnya seperti itu ketika di runtime. Oke, saya kasih warna kuning. Saya kasih warna ungu. Saya kasih warna ungu. Oke, yang terakhir saya kasih warna merah. Oke, merah. Saya oke. Oke, saya klik runtime-nya. Nah, jadi ketika paling di atas warnanya merah, nah turun di situ warnanya ungu. Sampai di sini kuning,
Nah, ketika ada di lantai 1 biru, dan ketika lantai paling bawah hitam, yang lainnya warnanya hijau, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat push button. Yang berfungsi ketika saya klik, nanti otomatis liftnya akan jalan ke atas seperti itu. Saya klik ke wizard, oke, kemudian simbol factory, saya klik oke, saya klik aja di bidang windownya, kemudian saya cari rectangular push button 1. Sebenarnya pakai push button yang lain itu bisa, karena di lift push buttonnya biasanya kotak, ada yang bundar, tapi kebanyakan persegi. Saya buat pakai rectangular push button. Saya klik oke. Nah, seperti ini. Kemudian brick cell, oke, saya klik kanan tadi, brick cell, saya duplikat, bawah, bentar, maaf, ada yang bermasalah. Dulu saya kembalikan seperti semula dulu. Oke, kemudian saya duplikat, berarti jumlahnya adalah ada 5. Lantai paling bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Oke, kemudian jangan lupa di break cell satu-satu. Oke, kemudian setelah ini apanya dulu ya, kita kasih nama dulu atau kita kasih nilai dari push buttonnya dulu. Oke, saya kasih push buttonnya dulu dengan klik di push button tadi di discrete value nya. Kemudian paling bawah, karena lantai ground, saya kasih nilai G. Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa di actionnya saya ganti ke toggle, tag name nya G karena di lantai bawah. Kemudian actionnya toggle, saya klik OK, define OK, jangan lupa di centang lock data, save, kemudian close. Oke, kemudian untuk fill colornya di bagian discrete, ya benar, di discrete, expressionnya G juga sama. Kemudian ketika saya klik on, warnanya akan hijau, dan ketika gak aktif warnanya akan merah, seperti itu. Oke, yang lain juga discrete value saya kasih A untuk lantai 1, A juga. Oke, kemudian yang bagian kedua di discrete value nya push button, B, lock data, save, close. Saya ganti B. Kemudian C, kemudian selanjutnya D,
Oke, script D. Oke. Untuk push buttonnya sudah ada tag name-nya. Selanjutnya adalah membuat nama lantainya. Untuk yang bawah adalah lantai ground, tapi lantai ground biasanya digunakan untuk parkir, jadi saya tulis saja tempat parkir, tempat parkir. Kemudian ini adalah lantai selanjutnya, lantai 1 L1, terus atasnya L2, L4. Oke, kemudian saya save semua, saya copy, saya taruh di duplicate, saya taruh di buttonnya. Oke, jadi button tempat parkir. Yang atasnya button lantai 1, 2, lantai 3, dan lantai 4. Oke, selanjutnya kita akan membuat program. Saya klik kanan di windownya, tulis Windows Script. Yang pertama saya klik on show dulu, terus tadi variabel yang ada saya tulis semua mulai dari i sama dengan 0 karena tadi nilai value nya vertikal i sama dengan 0. Kemudian ada lantai 1 berarti a sama dengan 0, b sama dengan 0, c sama dengan 0, d sama dengan 0, dan g sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian while showing. Di sini tempat kita membuat programnya on show dan ke while showing. Every-nya saya ganti angka 1. Nah, kita di sini memulai membuat programnya. Jadi kita pertama akan membuat program dari yang bagian bawah. Tadi kan nilainya G ya, jadi saya tulis if. Nah, ketika G-nya sama dengan 1. Oke, ketika button ditekan itu maka nilai value-nya akan sama dengan 1. Jadi ketika push button tidak ditekan sama dengan 0, ketika ditekan maka 1. Dan push button di parkir tadi saya kasih nama G itu G sama dengan 1 N. Nah, dan ketika nilai I lift itu nanti juga mewakili dari nilai I. Nah, ketika liftnya itu berada di atas berarti I nya kan lebih dari 1, dan maka I nya nanti saya buat turun I min 1 titik koma. Nah, jangan lupa diperhatikan cara penulisan sintak di program ini Wonderware InTouch-nya. Oke, seperti itu. Nah, ketika di atas nanti akan diturunkan berarti I min 1. Kemudian setiap fungsi diakhiri dengan if titik koma. Oke, selanjutnya ketika I nya berada di atas dan G ketika diklikkan nanti I nya akan turun. Nah, ketika turun itu ketika paling bawah I nya sama dengan 0 maka G nya akan off, jadi G nya sama dengan 0 seperti itu. Oke, G nya nanti akan sama dengan 0, tidak diklik lagi. Ini oke, kemudian lantai 1 saya mulai dari if tadi nih value nya tag name nya A, di A sama dengan 1 N, kemudian nilai value nya I. Oke,
I-nya itu berarti saya mulai dari yang atasnya dulu. I-nya lebih dari, kita lihat catatan, catatannya adalah 32, berarti I-nya lebih dari 32. Maka nah kalau di atas kan berarti turun, berarti I sama dengan I min 1. Oke, seperti itu. Titik koma, and if, huruf besar, and if, titik koma. Nah setelah itu if A sama dengan 1 n, nah ketika I-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan, ini sama dengan 32 maksudnya nilai value-nya, dan di lantai 1, maka I-nya sama dengan I, jadi I-nya tetap nggak dikurang maupun nggak ditambah. Nah ketika if A sama dengan 1 n I kurang dari 32, maka nanti I-nya ditambah biar naik ke atas, seperti itu. I sama dengan I plus 1, titik koma. Oke, and if enggak, and if dulu sebentar. Oke, saya klik if dulu. If sama dengan, nah ketika I-nya sama dengan 32, maka A-nya itu akan menjadi 0. Nah jadi ketika I-nya sama dengan 32, A-nya menjadi 0 and if. Oke, saya copy saja untuk pembuatan program di langkah selanjutnya. Oke, paste. A-nya tak ubah menjadi B, itu A-nya jadi B, A-nya jadi B. Oke, A-nya jadi B. Oke, nilai yang kedua tadi adalah 54. 54 dan 54. Oke, kemudian ke bawah ini ganti C dan C, nilainya adalah 77. Oke, yang bawah paling akhir adalah D. Karena D ini nggak mungkin lebih besar daripada 100, maka nilai yang paling atas itu if I lebih dari 100, saya hilangkan saja. Oke, seperti ini nilainya, saya ganti saya ganti 100. Oke, saya ganti ke 100 dulu. Oke, sepertinya ada yang berbeda, kurang and if. Oke, oh ya, ini kurang and if semua ini. Oke, enter. And if. Oke, saya copy C. Oke, nah jadi setiap akhir program if itu kita harus tutup dengan and if. Oke, udah selesai. Klik OK. Sebentar, ada yang bermasalah. Oke, sebentar, saya lihat programnya lagi. 1 kurang ini udah benar, kurang 1. Oke,
oh oke lah, saya log aja datanya, save, close. Oke, saya coba runtime. Oke, nah ini mau ke atas, saya lantai 2 mau ke atas, lantai 3 mau ke atas, lantai ya kok ada yang beda. Sebentar. Oke. Oh, ketika saya klik harus mulai dari bawah, berarti nilainya nggak bisa turun. Oh, saya paham, berarti programnya masih tadi bermasalah. Oke, kita kembali dulu. Bentar, saya cek programnya lagi. Oke, well showing itu tak udah bener dikurangi. Oke, pakai, oh iya beda hasilnya, dikurangi pakai keyboard sama pakai button di bawah. Oke, kalau misal punya kalian tidak masalah nggak apa-apa, tapi punya saya bermasalah, saya ubah pakai tombol kurang yang ada di bawah itu. Oke, sudah semua, saya klik OK, runtime. Oke, lantai 1 mau, lantai 2 mau, oh turun mau, nah, lantai 2 mau ke atas. Oke, turun, oke, lantai 3, oke, kayaknya ada sedikit masalah tadi, nanti saya cek dulu programnya. Turun, oke, turun, oke, mau 4, naik lancar. Oke, tadi berarti yang bermasalah ada di lantai 3 untuk naiknya, berhenti dulu di lantai 1. Ini turunnya juga oke, dari lantai 4 turun ke bawah. Saya coba lagi. Oke, lantai 3. Oh iya benar, ini pasti bermasalah di programnya. Oke, saya cek lagi lantai 3. Oke, lantai 3 berarti A B C. Oke, C. Oh ya, ini ketemu, ini 32. Oke, saya ganti dulu ke 77. Oke, yang bawah nggak ada masalah juga. Oke, saya klik OK. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.